9 kamar kontrakan di Kampung Baru, Desa Sangkang Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ludes terbakar. Kebakaran diduga berasal dari tabung gas yang meledak di salah satu kamar kontrakan, karena sebelumnya terdengar suara ledakan dan disusul dengan asap tebal yang membumbung tinggi. Panik melihat kebakaran, penghuni kontrakan berlarian keluar kamar menyelamatkan diri. Anaknya pengen ngambil HP itu, nggak tahu HP, nggak tahu apa, masuk. Bisa diambil anaknya, ya nangis, ya daripada cilaka ya udah aja diambil sama saya. Gitu. Ada berapa kamar sih kontrakan? Ada 9 lah. 9. Semua habis kamar. Ya? Semuanya ya semua 9 ya. Kalau sebelumnya ada suara ledakan atau apa? Ada suara itu tuh. Untuk memadamkan api, petugas mengarahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit mobil rescue. Sulitnya sumber air serta akses menuju lokasi kebakaran yang sempit menjadi kendala petugas. Akses sendiri ke lapangan lumayan, jalan cukup kecil juga. Arahan kita pakai mobil karba yang isinya 5.000 liter. Untuk yang di TKP ya lumayan juga. Agak untuk berempetan rumah penduduknya demikian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fakhrizal, iNews melaporkan. Pemadam. 2 rumah warga di Jalan Laode Abdul Kudus, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga dan menjalar ke rumah lainnya. Saat kejadian, warga sekitar berjibaku memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemda Muna turun ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam peristiwa tersebut, pemilik rumah tak sempat mengeluarkan barang berharga karena panik api muncul secara tiba-tiba. Di rumah di sebelah, dari atas. Kita sebenarnya mau tidur. Orang mau tidur yang berteriak di luar. Berteriak ke rumah di bawah itu. Katanya adit, ada kebakaran di belakang. Di rumah di bawah itu. Kata di mana? Kata di samping rumahmu. Kita buka itu jendela langsung. Karena sudah momennya berani api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi Aldi, apa kabarnya? Selamat pagi Baby, kabar baik. Kamu apa kabar pagi ini? Kabar baik dan semangat dong tentunya. Ini berapa hari lagi menuju weekend ya, Di? Masih 2 hari lagi. Masih 2 hari lagi, masih semakin harus dekat. Tetap semangat kerjanya. Kita sapa dulu pemirsa. Baby. Pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Baby Kristami. Dan juga saya, Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan tentu kami juga membuka laporan pengaduan ini bagi Anda masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun di sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Baik, kita ke informasi pertama. Ini yang sedang atau masih berlangsung ya, adalah proses autopsi ulang jenazah Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dilaksanakan pagi ini di Muaro Jambi. Dan Aldi, proses ekshumasi atau penggalian makam ini digelar pada pukul 7 pagi dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Penjagaan ketat oleh pihak kepolisian dan TNI di lokasi penggalian sudah dilakukan sejak dini hari tadi. Seluruh keluarga besar Brigadir J hadir dalam penggalian makam. Pihak keluarga dan kerabat menggelar doa bersama jelang penggalian makam. Proses pembongkaran makam diwarnai tangis histeris dari keluarga almarhum.
Proses autopsi ulang melibatkan tim dokter dari ESCM, RSPAD, Angkatan Laut, Universitas Andalas, Universitas Udayana, dan dokter dari RSUD Sungai Bahar. Proses autopsi ulang diketahui sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilayangkan keluarga Brigadir J. Baik, kita ke informasi lain. Nah, ini juga insiden naas yang terjadi kemarin ya, pemirsa. 9 orang korban meninggal akibat kecelakaan odong-odong di Jalan Desa Silebu, Kabupaten Serang, Banten sudah tiba di kampung halaman. Dan kedatangan 9 korban meninggal disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga korban pecah saat menyaksikan jenazah keluarga mereka tiba di rumah duka. 9 ambulans dari RSDP Serang, Banten mengantarkan jenazah 9 korban meninggal dari odong-odong maut yang terjadi di Serang, Banten. Para korban merupakan warga yang masih bertetangga, yakni RT di 09 RW 03, Kelurahan Pangempelan, Kampung Cibetik, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Ratusan warga menyambut kedatangan 9 jenazah yang disolatkan di Masjid Cibetik, Walantaka, Kota Serang. Sementara itu prosesi pemakaman dibantu oleh ratusan warga lingkungan Cibetik, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten di tempat pemakaman umum Cibetik. Proses pemakaman dilakukan secara bersamaan di mana 8 lubang liang lahat disiapkan karena 1 jenazah dimakamkan bersama jenazah anaknya. Sementara itu Pemkot Serang akan membantu semua korban laka lantas odong-odong dan proses pengambilan jenazah juga akan diurus oleh Pemkot Serang. Pemkot Serang juga berkoordinasi dengan Jasara Harja untuk membantu memproses asuransi jiwa. Selain itu Pemkot seperti yang kita ketahui, ini sebelumnya odong-odong berpenumpang 20 orang tertabrak kereta jurusan Merak Rangkas Bitung di perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Silebu, Serang, Banten. Benar, 9 orang yang terdiri dari ada anak-anak dan juga ada orang dewasa di sana meninggal dunia. Pasca kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kampung Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, lokasi masih dijaga pihak PT KAI. Situasi terkini dari tempat kejadian saat ini sudah kondusif, di mana kerangka mobil odong-odong sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Kabupaten Serang. Sementara itu tadi juga pihak kepolisian juga sempat melakukan olah TKP mulai dari pukul 12 hingga pukul 3 sore dan dilanjutkan untuk penjagaan hingga pukul 6 sore. Saat ini penjagaan sedang dilanjutkan oleh warga sekitar dan juga dari pihak keamanan PT KAI. Sebuah odong-odong berpenumpang 20 orang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kampung Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11 siang ini menewaskan 9 orang yang terdiri dari 3 orang anak-anak dan 6 orang dewasa. Korban lainnya alami luka-luka. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang, Banten. Sopir odong-odong langsung ditahan di Polsek Kragilan untuk dimintai keterangan. Polisi yang melakukan olah TKP mengatakan odong-odong melaju dari arah Walantaka ke Kragilan. Ketika menyeberang rel kereta tanpa palang pintu, kereta melintas dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Odong-odong tertabrak di bagian belakang dan terpental. Para korban yang tiba di rumah sakit langsung diidentifikasi di RSUD Serang. Sementara korban luka menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Dari Serang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, truk pengangkut CPO terperosok di jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Dan insiden tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas karena truk menutup hampir seluruh badan jalan. Truk pengangkut CPO PT Runding Putra Persada terperosok di jembatan Handel Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan akses utama penghubung Kecamatan Gunung Meriah menuju Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Insiden seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Selain karena kondisi jembatan rusak, total berat truk CPO yang diperkirakan mencapai 20 ton juga menjadi penyebab mobil tangki itu terperosok. Evakuasi truk yang berlangsung lama menyebabkan kemacetan di lokasi kejadian. Jembatan ini kan kita lihat yang sama sekali ini memang ada rehab ya daripada pihak perusahaan, baik perusahaan nafas itu juga PT Runding, namun belum maksimal. Mungkin kita tadi mengingatkan kepada pihak daripada perusahaan agar jangan melewati dulu dengan
membawa bruto ataupun CPO yang berat ya. Sementara itu pemerintah daerah masih mengerjakan jembatan baru di samping jembatan rusak itu, namun hingga saat ini pembangunan jembatan baru masih belum selesai sehingga belum dapat digunakan. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Baik, kita bergeser ke Palembang. Di sana Satpol PP menggusur belasan rumah di kawasan Jakabaring, Palembang. Dan beberapa warga menangis histeris menolak rumahnya digusur. Penggusuran belasan rumah milik warga di Jalan Pangeran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai tangisan histeris warga. Eksekusi belasan rumah milik warga ini dilakukan Satpol PP lantaran warga telah menempati tanah milik pemerintah Kota Palembang. Satpol PP yang dibantu TNI Polri membawa alat berat untuk merobohkan bangunan rumah milik warga. Penggusuran rumah sempat terhenti setelah warga memohon kepada petugas agar rumahnya tidak dirobohkan. Ini tanah Pemda. Tanah Pemda, terus? Tanah Pemda ini sini kan numpang kan? Masalah kita ini nunggu lama Pak. Sudah 50 tahun lebih nunggu sini. Berapa tahun sudah? 50 tahunan lebih nunggu sini kan? Masih penertiban bahwasanya ini adalah lahan yang akan dibangun kantor camat, damkar, dan rencananya mungkin kantor polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran. Sebelum penggusuran dilakukan, pemerintah Kota Palembang telah memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, namun diabaikan oleh warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ini ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang diwarnai kericuhan. Dan mahasiswa meminta agar pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ini dicabut kembali. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ricuh. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa yang menuntut revisi RUU KUHP membakar ban bekas namun dipadamkan aparat keamanan. Aksi saling pukul dan kejar antara demonstran dan polisi tidak terhindarkan. Aksi semakin memanas saat demonstran yang dianggap sebagai provokator ditangkap polisi. Kericuhan terhenti setelah demonstran dipukul mundur dan mahasiswa yang ditangkap dilepaskan lagi oleh polisi. Ya diantaranya seperti kayak pidana mati, terus ada unggas yang masuk ke mana ke perkebunan yang lain. Makanya kami menggunakan itu karena yang saya rasa itu sangat merugikan masyarakat. Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Probolinggo Raya Jawa Timur menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat meminta agar pengesahan RUU KUHP dicabut kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Selanjutnya informasi dari Tangerang, pemirsa, pencurian sepeda motor kian marak akhir-akhir ini. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang, sebuah sepeda motor sport diraib digasak maling. Nah, aksi pencurian ini ternyata pemirsa sudah kali keduanya terjadi di daerah tersebut. Wah. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku dengan santai masuk ke area rumah kontrakan di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah merusak kunci kontak, pelaku pun berhasil membawa kabur sepeda motor sport milik penghuni kontrakan hanya dalam waktu 40 detik. Sebelumnya salah satu penghuni kontrakan sempat melihat 2 orang berboncengan sepeda motor mondar-mandir di depan area rumah kontrakan sebelum pencurian terjadi. Tujuan ada orang lewat bolak-balik mondar-mandir. Terus habis itu nggak lama kemudian motornya hilang di kolong. Sih sering kehilangan Bang? Sering, waktu tanggal kemarin hari Sabtu juga ada HP. Terus dulu pernah ada tuh motor teman, motor racing. Aksi pencurian sepeda motor di rumah kontrakan ini merupakan kali kedua. Sebelumnya sepeda motor dan ponsel milik penghuni kontrakan juga hilang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aima Rani, iNews melaporkan. Baik, Anda jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya ada berita tentang Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur yang menangkap 1 dari 3 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang wartawan tewas. Jangan kemana-mana, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan.